Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi," jawab istri Abu Nawas. "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya, "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua,
bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" Tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku, ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah, jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Abu Nawas menciumi ayam panggang, jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas, titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat kamit menahan selera. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan Baginda Raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku? Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah Baginda Raja. Pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. Bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas," ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu.
Dengarkan dulu petunjuknya, ujar Sultan. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung. Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan, lah menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Lah pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap Baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan, teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Jangan lakukan itu, ujarnya lagi. Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanyanya. Karena saya bosan hidup, jawab laki-laki itu. Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab pemuda itu. Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Tentu bisa,
Tepat sekali kau bertemu denganku." Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki itu. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" imbuh Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya tertawa ngakak. "Antara sahabat dan keyakinan, Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Daulat Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu," kata Baginda. "Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" tanya Abu Nawas. "Pertanyaan Baginda, ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam hendaklah engkau jawab dengan wassalamualaikum. Kecelakaan bagi kamu." Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam, akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. "Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat," begitu kata sahabat karibku itu. "Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang dan Raja pun berulang-ulang menepuk pundak Baginda. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah. "Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu," kata Baginda tak sabar. Jawaban Abu Nawas, "Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, Maha Suci Allah dengan anggapan itu, dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum. Kecelakaan bagi kamu, bukan berarti mendoakan agar kamu celaka, akan tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak berdusta. Pada suatu waktu, ketika Raja Harun ar-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji, tiba-tiba saja dia teringat akan Abu Nawas pada saat memasuki kota Kufah. Untuk memenuhi rasa kangennya, Baginda Raja menyuruh para pengawalnya untuk mencari Abu Nawas sekaligus menghadapkan ke hadapannya. Raja berpesan, "Nanti kalau sudah bertemu, tolong Abu Nawas diberi pakaian berwarna hitam dan celanan panjang yang nantinya diletakkan di atas kepala Abu Nawas.
Para pengawal bergegas melaksanakan perintah itu meskipun mereka berpikir bahwa ini adalah suatu permintaan yang aneh sekali. Setelah mencari ke segala penjuru kota, akhirnya Abu Nawas bisa ditemukan juga. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas datang juga dengan pakaian hitam dan celana panjang yang ditaruh di atas kepalanya. Setelah ada di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, Amirul Mukminin, aku memohon kepada Allah SWT semoga Allah memberikan rezeki dan melapangkan anugerahnya kepada tuanku," kata Abu Nawas. "Ya, terima kasih, amin," jawab Raja Harun ar-Rasyid. Setelah kejadian itu, Raja Harun ar-Rasyid pergi meninggalkan kota Kufah dan melanjutkan perjalanan. Banyak penduduk Kufah yang terheran-heran dengan tingkah laku Abu Nawas itu. Dia malah mendoakan sang raja sambil menaruh celana panjang di atas kepalanya. "Wahai Abu Nawas, begitukah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin?" tanya beberapa warga yang melihat kejadian itu. "Diamlah wahai semua, celakalah semua. Tidak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin kecuali harta dan uang," jawab Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas segera berlalu dari tempat itu. Karena ada yang iri atau entah mencari muka di hadapan raja, maka ada salah seorang yang melaporkan kejadian itu tentang ucapan Abu Nawas yang mengatakan bahwa rajanya menyukai harta dan uang. Betapa terkejutnya si pelapor ini dengan jawaban yang diucapkan oleh raja mereka. "Demi Allah, ia tidak berdusta." Abu Nawas berkata benar. Si pelapor menjadi malu karena kejadian ini. Terima hadiah usai menghina raja. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid sebelum ada yang namanya toilet, yang ada hanya sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini, peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Dan alangkah kagetnya ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam, dan seketika itu juga raja menyuruh para pengawalnya untuk menelusuri sungai di belahan utara dan menangkap orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjawab bahwa perbuatan Abu Nawas itu telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai raja. "Kamu memang tidak punya tata krama. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku," bentak sang raja. "Maaf, tunggu sebentar wahai raja," sela Abu Nawas. "Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas," sahut sang raja geram. "Tunggu sebentar, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau wahai raja," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku?" tanya raja keheranan. "Begini raja,
Selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama pengawal, tidak ada satupun dari rakyat atau pengawal yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja. Posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, bela Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara raja dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan raja, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu, kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun.
Las sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar? Dan apa yang harus ku kembalikan? Kila si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah. Aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku.